Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mula yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara Masab dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan di hari ini berkaitan tentang teladan mengubah perilaku. Guru memiliki status dan peranan yang amat penting di dalam kehidupan ini. Kita tidak dapat membayangkan keberlangsungan hidup ini tanpa kehadiran guru. Guru itu seorang yang digugu dan ditiru. Artinya, guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi sekaligus mendidik melalui hidupnya yang bisa diteladani dan ditiru. Itulah guru yang baik. Rupanya alasan inilah yang menjadi dasar Yesus mengkritik bahkan mengancam dengan keras guru-guru bangsa Yahudi. Mereka adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus yang juga guru mengerti betul tugas dan fungsi guru. Yesus melihat ada kesalahan besar yang dilakukan para guru Yahudi. Karena kesalahan itu, maka dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan bahwa ada sesuatu yang serius dan perlu disikapi. Jika tidak hidup, kita bisa benar-benar celaka. Yang pertama, kejahatan itu candu dan mengikat. Sekali kita melakukannya, maka kita masuk ke dalam lingkarannya. Ketika seorang masuk di dalamnya, maka cara berpikir pun dirusak. Dan akhirnya lahirlah aksi yang merusak segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Kita bisa luput jika tidak mendekat dan masuk ke dalam lingkaran kejahatan itu. Kita luput jika kita menyadari dan bersikap bijak terhadapnya. Kita luput jika kita memiliki iman yang teguh dan sikap yang tegas terhadapnya. Kita luput jika selalu berjalan bersama Yesus Sang Guru kebenaran. Kita luput jika memiliki iman yang teguh dan sikap tegas terhadapnya. Kita luput jika selalu berjalan bersama Yesus Sang Guru kebenaran. Yang kedua, si jahat selalu menjebak dengan cara yang sangat manis. Sebagus apapun ajaran, sebijak apapun nasihat yang kita miliki, jika dimiliki oleh hati yang jahat, itu adalah jebakan menuju keburukan atau kejatuhan. Kita diingatkan oleh orang-orang yang selalu mencari kesalahan Yesus. Mereka itu berpendidikan dan mengerti banyak hal, tetapi semua itu menjadi alat kemunafikan belaka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teladan baik berpengaruh besar terhadap hidup seseorang, bahkan mampu mengubah perilaku orang. Kewibawaan sangat menggugah hati orang untuk berubah apabila kita tidak hanya berkata-kata,
tetapi juga melakukannya. Orang tua yang ingin agar anaknya disiplin perlu menerapkan kedisiplinan untuk dirinya sendiri. Guru yang ingin agar murid-muridnya tepat waktu perlu membiasakan diri untuk tidak terlambat. Kata-kata haruslah selaras dengan perbuatan. Melaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab apa yang kita katakan itu yang berat. Tetapi kita harus berupaya supaya kata dan perbuatan kita menjadi satu. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami semua menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, berkatalah yang kudus, tercurah atas kita sekalian, atas orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, atas seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.